Pagi itu, sinar matahari yang baru merangkak naik langsung memantul menyilaukan mata dari pilar-pilar beton yang dicat emas norak di kediaman Juragan Kemet. Gusti Pangeran, rumah itu dari kejauhan lebih mirip etalase toko perhiasan ketimbang tempat tinggal manusia. Juragan Kemet adalah definisi paripurna dari OKB, alias orang kaya baru. Hartanya tumpah ruah, sawahnya membentang dari ujung desa ke ujung desa. Tapi sayang, seribu sayang, silsilah keluarganya mentok di kakek buyutnya yang cuman bandar jengkol di pasar kecamatan. Suara merdu burung perkutut juara yang tergantung di sangkar teras kalah telak oleh tawa congkak Juragan Kemet yang sedang memamerkan koleksi keris bergemerlap kepada tukang kebunnya. Namun, kemegahan pagi itu tiba-tiba diinterupsi oleh kehadiran seseorang. Di tengah halaman luas berlantai tegel marmer itu, berdirilah Kabayan, pemuda desa yang sarung plekatnya digulung asal-asalan. Kopiahnya miring ke kiri dan senyumnya. Mana? Oh, senyum lugu khas rakyat jelata yang selalu menutupi 1001 akal bulus. Nom, di tangannya, Kabayan membawa sebuah kotak kayu jati berukir indah yang tampak kosong melompong. Kabayan, ngapain kowe pagi-pagi berdiri di halaman rumahku yang mahal ini? Mau minta sumbangan? Atau mau jual barang rongsokan? Ejek Juragan Kemet sambil berkacak pinggang, mengelus perut buncitnya yang diikat sabuk berlapis emas. Kabayan menunduk takzim, menahan tawa. Ia tersenyum simpul, sebuah senyuman wong cilik yang sedang memasang kail untuk memancing ikan paus raksasa. Waduh, ampun beribu ampun, Juragan Kemet yang kekayaannya menyundul langit ketujuh, ucap Kabayan dengan nada merendah yang dihiasi intonasi memuja. Saya kemari bukan mau minta sumbangan, Juragan. Saya justru membawa kabar gembira. Saya membawa satu-satunya barang pusaka di dunia yang konon kabarnya Bomam hanya pantas dimiliki oleh bangsawan keraton, para pangeran berdarah biru sejati. Mendengar kata bangsawan dan darah biru, telinga Juragan Kemet langsung berdiri tegak bak. Anjing pelacak mencium aroma daging rendang. Ya, narator dapat menembus tebalnya tengkorak Juragan Kemet dan melihat isi kepalanya dengan sangat jelas. Di sana hanya ada obsesi gila dan rasa haus akan pengakuan sosial. Ketakutan terbesarnya adalah jika orang-orang tahu ia hanyalah keturunan petani jengkol. Gengsi adalah napasnya si barang pusaka apa itu, Kabayan. Jangan berani-berani menipu orang paling kaya sekabupaten ini. Gertak Juragan Kemet berusaha tampil galak, padahal matanya sudah berbinar serakah menatap kotak kayu di tangan Kabayan. Dengan gerakan yang sangat lambat dan berhati-hati, seolah barang di dalamnya bisa hancur hanya karena hembusan napas. Kabayan membuka tutup kotak kayu tersebut. Ini dia, Juragan Mahakarya dari Kayangan. Namanya Sutra Cahaya Rembulan, bisik Kabayan. Matanya melebar penuh takjub menatap ke dalam kotak kosong itu. Kain ini ditenun langsung oleh para bidadari menggunakan embun malam dan benang sinar bulan purnama. Sangat ringan, selembut kepakan sayap kupu-kupu. Harganya? Biuh, jangan ditanya. Mungkin setara dengan sepeti penuh keping emas. Tapi tentu saja, harta karun sesti ini hanya diperuntukkan bagi manusia kasta tertinggi. Juragan Kemet menelan ludah kasar.
Jantungnya berdebar kencang. Ia menjulurkan lehernya yang berlipat-lipat untuk melihat ke dalam kotak kayu itu. Otaknya yang didikte oleh kesombongan mulai berputar liar. Sementara jebakan psikologis paling konyol abad ini baru saja dibuka lebar-lebar di depan matanya. Juragan Kemet memicingkan matanya. Ia melongokkan kepalanya lebih dalam sampai hidungnya nyaris menyentuh dasar kotak kayu tersebut. Keningnya berkerut rapat hingga alis kanannya yang tebal nyaris menyatu dengan alis kirinya. Loh, mataku ini masih sehat, Kabayan. Kotakmu ini kosong, melompong. Kowe mau berani-beraninya menipu orang terkaya sedesa ini, ya? Bentak Juragan Kemet. Urat lehernya mulai menonjol menahan amarah. Kabayan buru-buru meletakkan telunjuknya di bibir, memasang wajah tegang yang sangat meyakinkan. Shh. Gusti Pangeran, pelankan suara juragan. Jangan sampai angin mendengarnya. Disinilah letak kesaktian gaib kain ini. Kabayan celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mendekat dan berbisik dengan nada penuh rahasia mistis. Sutra cahaya rembulan ini punya pantangan mutlak juragan. Bahan surgawi ini hanya bisa dilihat di Raba dan dipakai oleh mereka yang mengalir di nadinya darah biru. Keturunan ningrat murni tanpa campuran kotor setetes pun. Bagi kaum sudra, wong cilik, dan keturunan rakyat biasa. Kota ini, ya, selamanya hanya akan terlihat kosong. Alamak. Jantung Juragan Kemet seakan berhenti berdetak selama 2 detik. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba meluncur bebas dari pelipisnya. Narator dengan leluasa menembus tengkorak kepala Kemet dan menyaksikan badai kepanikan yang dahsyat di sana. Ketakutan akan gengsi langsung mencekik lehernya. Mbah Biyo, mati aku. Kalau aku bilang tidak melihat apa-apa, si Kabayan Gembel ini dan seluruh desa bakal tahu kalau aku ini cuman keturunan Bandar Jengkol. Runtuh sudah harga diri dan reputasiku sebagai orang kaya elit. Tidak bisa, aku harus membuktikan kalau darahku ini biru pekat. Batin Juragan Kemet menjerit histeris karena ketakutan setengah mati dianggap rakyat jelata. Dalam sekejap mata, kelicikan egonya mengambil alih. Raut wajah Juragan Kemet berubah drastis 180 derajat. Ia memaksakan sebuah senyum lebar, sangat lebar hingga pipinya yang gempal menutupi matanya. Oh, hahaha, tentu saja. Waduh, mataku tadi agak silau kena pantulan matahari di pilar emasku, Kabayan. Sekarang aku melihatnya dengan sangat jelas. Seru Juragan Kemet dengan suara lantang dan dada dibusungkan. Dengan tangan gemetar, ia meraba udara kosong di dalam kota itu, mengusap-usap ketiadaan dengan ekspresi penuh kekaguman yang dibuat-buat. Luar biasa, benar-benar selembut sayap kupu-kupu. Coraknya sungguh menyilaukan mata. Berapa harganya, Kabayan? Akan kubeli semuanya tanpa menawar. Ini, ambil sekantong besar keping emas ini. Kabayan menerima kantong emas yang berat itu dengan senyum tertahan. Umpannya telah ditelan mentah-mentah beserta kail dan jorannya. Namun, jebakan psikologis ini memakan korban lebih dari yang dibayangkan. Merasa dirinya kini telah sah menjadi bangsawan, kasta tertinggi berkat pengakuan kain gaib itu. FOMO. Dototio takut ketinggalan tren, dan kesombongan Juragan Kemet meroket hingga menembus awan.
Ia segera memanggil istri dan anak-anaknya ke beranda. Tentu saja, keluarganya juga kebingungan karena tak melihat apa-apa. Namun, saat Juragan Kemet menjelaskan syarat darah biru itu dengan melotot tajam, ego dan rasa gengsi keluarga OKB itu pun langsung terpancing. Nyai Kemet dan anak-anaknya buru-buru ikut bersandiwara memuji-muji udara kosong tersebut, takut dituduh sebagai anak pungut atau orang udik. Ya dah, sore itu, demi memastikan seluruh alam semesta mengakui kebangsawanan mereka, Juragan Kemet mencetuskan ide yang paling brilian sekaligus paling fatal dalam sejarah keluarganya. Ia memerintahkan seluruh keluarganya untuk melucuti pakaian sutra mahal mereka dan menggantinya dengan memakai sutra cahaya rembulan untuk jalan-jalan membelah pasar tradisional. Bersiaplah dunia, parade bangsawan abal-abal yang tak kasat mata akan segera dimulai. Gusti Pangeran, biyuh, biyuh. Langit sore di atas pasar tradisional desa yang biasanya riuh dengan teriakan tawar-menawar harga ikan asin dan sayur mayur. Tiba-tiba dilanda fenomena langka. Kesunyian yang mencekam turun selama 3 detik, sebelum akhirnya meledak menjadi tawa paling dahsyat yang pernah mengguncang bumi Nusantara. Pantiah, narator mengajak kalian melihat ke tengah jalan, setapak pasar yang becek. Di sanalah mereka berparet. Juragan Kemet berjalan paling depan dengan langkah tegap. Kepalanya mendongak menantang langit, dan dadanya dibusungkan bak seekor merak jantan yang sedang pamer bulu. Di belakangnya, Nyai Kemet berjalan berlenggak-lenggok, meniru gaya putri keraton. Disusul anak-anak mereka yang berjalan dengan keangkuhan seorang pangeran pewaris tahta. Mayakah, di dalam kepala Juragan Kemet yang dipenuhi halusinasi gengsi tingkat dewa. Ia mengira semua mata yang melotot ke arahnya adalah tatapan penuh kekaguman, rasa hormat, dan ketakjuban pada darah biru keluarganya. Ia merasa sedang mengenakan jubah sutra yang berkilauan memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Padahal, alamak, kenyataan di mata wong cilik sungguh membuat mata bintitan. Di mata para pedagang pasar yang darahnya merah pekat, Juragan Kemet hanya berjalan santai mengenakan celana kolor longgar, membiarkan perut buncitnya bergoyang-goyang bebas tersapu angin sore. Nyai Kemet hanya memakai kemben tipis yang biasa ia pakai untuk mandi di sumur. Sementara anak-anaknya berjalan lenggang kangkung dengan pakaian dalam kebanggaan mereka. Biyuh, Gusti Pangeran, Juragan Kemet edan. Mataku ternoda. Jerit melengking seorang ibu penjual kangkung. Ia panik menutupi wajahnya dengan tampah bambu, meski jari-jarinya sengaja direnggangkan sedikit untuk tetap mengintip tontonan gratis itu. Para kuli panggul sampai menjatuhkan karung beras mereka. Yandiat, mereka tertawa terbahak-bahak, berpegangan pada tiang warung kopi. Bahkan ada yang sampai bergulingan di atas tanah becek sambil memegangi perut mereka yang kram. Tawa rakyat jelata itu menggelegar, murni, dan tak kenal ampun meruntuhkan dominasi sang saudagar. Sihir halusinasi itu seketika pecah berkeping-keping ketika seorang anak kecil polos yang sedang mengunyah singkong rebus menunjuk ke arah mereka dan berteriak lantang. Mak, lihat, Juragan Kemet kok jalan-jalan telanjang cuma pakai kolor doang. Kualat instan. Kesombongan yang tadi menjulang hingga menyundul awan, kini
terbanting keras mencium bumi. Juragan Kemet menghentikan langkahnya. Angin sore yang sejuk tiba-tiba terasa sangat menusuk kulit buncitnya yang terbuka. Ia menunduk pelan-pelan. Istrinya ikut menunduk. Anak-anaknya menunduk. Realitas menampar wajah mereka dengan kekuatan penuh. Wajah Juragan Kemet yang tadinya sombong dan congkak, kini berubah merah padam bak kepiting rebus yang nyaris meledak dari panci. Gengsinya hancur lebur tak bersisa, diinjak-injak oleh gelak tawa kuli pasar dan tukang tempe. Kepanikan yang luar biasa melanda keluarga OKB itu. Dia amam dengan histeris dan menahan malu yang luar biasa. Nyai Kemet menyambar daun pisang dari lapak pedagang untuk menutupi tubuhnya. Sementara Juragan Kemet tergopoh-gopoh memungut karung goni bekas bawang merah yang bau menyengat untuk menutupi celana kolornya. Aura kemarahan yang berapi-api, bercampur rasa malu yang sudah mendidih sampai ke ubun-ubun, membakar jiwa si OKB. Matanya melotot liar mencari kambing hitam atas kebodohannya sendiri. Centeng, kurang ajar. Si Kabayan Gembel itu berani menipuku. Raung Juragan Kemet dengan suara gemetar, menahan amarah dan tangis kekalahan yang memalukan. Cari cecunguk itu, seret dia hidup-hidup ke pendopo balai desa malam ini juga. Akan ku cambuk dia sampai kulitnya mengelupas, akan ku jebloskan dia ke penjara paling gelap, karena telah menginjak-injak martabat saudagar paling kaya. Krisis telah meledak. Malam itu, balai desa dipastikan tidak akan tidur. Pengadilan paling konyol siap digelar. Mengadili sebuah ilusi yang diciptakan oleh keserakahan dan gengsi yang buta. Suasana di pendopo balai desa malam itu terasa lebih panas dari tungku perapian pandai besi. Padahal angin malam berhembus cukup kencang. Ratusan warga desa berdesak-desakan, merangsek maju hingga ke bibir pendopo. Saling injak jempol kaki demi menyaksikan sidang pengadilan paling epik sepanjang sejarah desa. Cahaya dari obor-obor bambu yang berderak meliuk-liuk menerangi wajah-wajah penasaran rakyat jelata yang masih menahan sisa-sisa tawa sore tadi. Di kursi kebesaran di tengah pendopo, Ki Demang duduk bersandar sambil memijat-mijat pelipisnya yang berkedut-kedut hebat. Kepalanya pusing 7 keliling memikirkan kasus absurd yang dilemparkan ke pangkuannya malam ini. Di sisi kanan berdirilah sang penggugat Juragan Kemet. Penampilannya kini sangat kontras dengan kesombongannya di pagi hari. Ia membungkus rapat tubuh buncitnya dengan 3 lapis sarung tebal dan sebuah selimut bermotif macan tutul, seolah sedang menderita demam berdarah. Wajahnya masih memerah sisa menahan rasa malu yang luar biasa. Narator dapat membaca dengan terang benderang apa yang berkecamuk di dalam dada saudagar OKB itu. Aura kemarahannya yang meledak-ledak malam ini sebenarnya hanyalah tameng rapuh untuk menutupi harga dirinya yang telah remuk redam. Gengsinya terluka parah. Ketakutan terbesarnya adalah jika sidang ini justru mengukuhkan statusnya sebagai rakyat jelata biasa yang mudah dikibuli. Ia harus menang apapun harganya. Keadilan, Ki Demang. Hamba menuntut keadilan yang sekeras-kerasnya. Raung Juragan Kemet sambil menggebrak meja kayu jati hingga cangkir kopi Ki Demang nyaris melompat. Tangannya yang gemetar menuding lurus ke arah terdakwa. Pemuda gembel ini
si penipu ulung dari ujung desa, telah memperdaya hamba. Dia menjual angin. Dia menguras sekantong penuh emas hamba dengan iming-iming kain sutra gaib dari kayangan. Akibatnya, martabat hamba, kehormatan keluarga hamba, hancur lebur diinjak-injak tawa orang-orang pasar. Cambuk dia, Kidemang, jebloskan ke penjara bawah tanah. Suasana makin tegang. Warga yang menonton menahan napas. Ancaman kurungan penjara bagi wong cilik yang berani melawan orang kaya bukanlah isapan jempol belaka. Namun, mari kita lihat sang pesakitan. Di sudut kiri pendopo dijaga oleh dua centeng berbadan kekar. Kabayan justru duduk bersila dengan ketenangan tingkat dewa. Mongkar alih-alih gemetar ketakutan atau bersujud memohon ampun. Pemuda kopiah miring itu sedang asyik mengunyah ubi rebus yang ia bawa dari rumah. Nyam, nyam. Suara kunyahannya sungguh merusak suasana tegang yang sudah dibangun susah payah oleh juragan Kemet. Kidemang menghela napas panjang. Kabayan, hentikan dulu makan ubi itu. Kowe dengar tuduhan juragan Kemet. Benarkah kowe menjual kotak kosong dan menipu saudagar terhormat ini demi sekantong emas? Kabayan menelan ubinya perlahan, membersihkan sisa remahan di sudut bibirnya, lalu menunduk hormat. Wajahnya kelewat polos, tanpa dosa. Ngam. Waduh, Gusti Demang yang bijaksana. Mulai Kabayan dengan nada suara pelan namun terdengar jernih ke seluruh penjuru pendopo. Fitnah itu lebih tajam dari golok tukang jagal. Hamba yang miskin ini mana berani menipu juragan Kemet yang pintar dan kaya raya? Hamba benar-benar menjual barang pusaka. Gisti raja. Tapi sebelum hamba dijatuhi hukuman, bolehkah hamba yang bodoh ini bertanya satu hal kecil saja kepada juragan Kemet di hadapan Kidemang dan seluruh rakyat desa ini? Kidemang mengangguk ragu. Silakan, Amamo, hukum memberi hak bagi terdakwa untuk membela diri. Kabayan memutar duduknya, menatap langsung ke arah mata juragan Kemet yang melotot nyalang. Juragan Kemet yang mulia. Nelmu, saat transaksi tadi pagi di halaman rumah juragan yang megah itu, ingatkah juragan apa syarat mutlak dari sutra cahaya rembulan yang hamba sebutkan sebelum juragan membayarnya? Tanya Kabayan pelan, melempar umpan jebakan yang diracik dengan sangat presisi. Siap. Mendengar pertanyaan itu, dada juragan Kemet kembali membusung. Egonya memanas. Ia tidak sadar sedang diarahkan menuju jurang. Tentu saja aku ingat, dasar penipu. Bentak Kemet lantang, sengaja dikeraskan agar semua warga desa mendengar kehebatannya. Kowe bilang, kain pusaka itu memiliki sihir mutlak. Bahan itu hanya bisa dilihat, diraba, dan dipakai oleh manusia yang memiliki darah biru. Keturunan ningrat murni tanpa campuran kasta rendah setetes pun. Begitu kan katamu? Benar sekali, juragan. Ingatan juragan sangat tajam, puji Kabayan sambil tersenyum tipis. Lalu, pertanyaan hamba yang kedua, saat hamba membuka kotak itu tadi pagi. Apakah juragan Kemet melihat kainnya? Apakah juragan merabanya sebelum membayar hamba dengan sekantong emas? Alamak, keheningan tiba-tiba menyergap pendopo. Pertanyaan itu mengiris tepat di urat nadi gengsi juragan Kemet. Narator melihat kepanikan kilat melintas di pupil mata sang saudagar. Jika ia menjawab tidak, itu berarti ia harus mengakui di depan seluruh desa bahwa ia sudah berbohong tadi pagi. Dan yang paling parah,
ia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya tidak berdarah biru. Gengsi OKB-nya menolak keras pengakuan itu. Demi mempertahankan ilusi kebangsawanannya di depan rakyat jelata, Juragan Kemet menggali kuburannya sendiri. Tentu saja aku melihatnya, teriak Juragan Kemet dengan suara bergetar, memaksakan kebohongan demi gengsi. Warnanya berkilauan, sangat indah. Aku juga merabanya, selembut sayap kupu-kupu. Makanya aku rela membayar mahal. Kowe tidak menipuku saat itu, tapi kowe pasti memakai ilmu hitam santet saat aku sampai di pasar, sehingga kain itu menghilang dan membuatku dipermalukan. Sebuah senyuman sangat lebar, senyuman skakmat dari seorang wong cilik yang telah mengunci lawannya dari segala arah, perlahan mengembang di dia, wajah Kabayan. Ia telah mendapatkan pengakuan resmi yang diucapkan sendiri oleh sang penggugat di depan hakim. Jaring laba-laba telah mengikat erat sang mangsa, siap untuk pukulan pamungkas. Tibalah momen pamungkas yang akan diukir dengan tinta emas dalam sejarah komedi desa. Di tengah keheningan pendopo yang mencekam, Kabayan bangkit berdiri dari posisi bersilanya. Ia menepuk-nepuk debu dari sarung bututnya dengan sangat santai, lalu membalikkan badan menghadap ratusan warga yang berkerumun. Yamandi, sebuah senyuman lebar, senyuman kemenangan dari seorang wong cilik yang telah menjerat raksasa kesombongan, terukir jelas di wajahnya. Gusti Demang yang adil dan seluruh warga desa yang menjadi saksi malam ini. Suara Kabayan menggema, lantang dan penuh wibawa yang tak terduga. Juragan Kemet yang terhormat baru saja memberikan kesaksian dengan mulutnya sendiri. Beliau dengan sadar melihat keindahan sutra cahaya rembulan, merabanya, dan mengakuinya sebagai barang nyata tadi pagi. Itu artinya, dua hal telah terbukti sah secara hukum. Pertama, barang yang hamba jual itu nyata. Kedua, Juragan Kemet ini memang benar-benar keturunan bangsawan berdarah biru murni tingkat dewa. Kabayan berjalan memutari Juragan Kemet yang tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Pemuda desa itu lalu menunjuk ke arah kerumunan warga pasar yang bergerombol di luar pendopo. Loh, kalau barangnya nyata, kenapa orang di pasar menertawakan Juragan Kemet? Ya wajar saja, Juragan. Biyuh. Coba Juragan lihat mereka semua ini. Mereka ini kan cuman penjual tempe, kuli panggul, dan tukang sayur. Mereka ini rakyat jelata, kaum sudra yang darahnya merah pekat. Sesuai kesepakatan mutlak kita, mata wong cilik tidak akan pernah punya kesaktian untuk melihat bahan surgawi itu. Tentu saja di mata kotor mereka, Juragan dan keluarga terlihat telanjang bulat cuma pakai kolor dan kemben. Kain itu menempel menutupi tubuh Juragan dengan anggun. Hanya saja rakyat desa ini yang terlalu udik untuk bisa melihatnya. Skakmat, 1 detik, 2 detik. Pendopo membeku. Roda gigi logika di kepala setiap orang berputar dengan kecepatan penuh mencerna argumen Luan Leo yang tidak bisa dibantah secara hukum tersebut. Kabayan menatap lurus tepatnya ke manik mata Juragan Kemet, mengunci sisa-sisa napas sang OKB. Jadi, hamba sama sekali tidak menipu. Kain itu ada, dan Juragan sudah memakainya dengan gagah. Kabayan merendahkan suaranya, memancarkan ironi yang menyayat. Kecuali malam ini, di hadapan Ki Demang, Juragan mau mencabut kesaksian tadi.
mau mengaku bahwa juragan sebenarnya berbohong melihat kain itu dan mengakui bahwa darah di nadi juragan ini sebenarnya sama merah dan kampungannya dengan kami semua? Alamak. Mulut juragan Kemet langsung menganga lebar bak ikan lele yang terlempar ke daratan. Namun, tak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Narator melihat dengan sangat jelas bagaimana ego dan gengsi di dalam kepala saudagar itu saling bertabrakan menghancurkan kewarasannya. Ia terkunci mati. Jika ia mengaku ditipu dan tak melihat apa-apa, ia akan mempermalukan dirinya sendiri sebagai pembohong dan warga desa akan bersorak tahu bahwa ia bukan keturunan ningrat. Ya, jika ia bersikuku melihat kain itu, maka Kabayan terbukti tidak bersalah dan ia hanyalah korban dari ketidaktahuan rakyat jelata. Demi mempertahankan ilusi gengsinya yang tersisa sebiji sawi, Juragan Kemet memilih diam. Ia menggigit bibirnya sampai pucat, membungkam mulutnya rapat-rapat. Melihat ekspresi Juragan Kemet yang mati kutu, Ki Demang tak sanggup lagi menahan diri. Bok! Tawa sang kepala desa meledak menggelegar. Ia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengucur membasahi kumis tebalnya. Tolong! Ia memukul-mukul meja dengan palu sidangnya, bukan untuk menenangkan suasana, melainkan karena perutnya keram menahan geli yang luar biasa. Melihat hakim tertinggi tertawa, ratusan warga desa yang sejak tadi menahan napas langsung meledak dalam sorak-sorai dan gelak tawa yang mengguncang langit malam. Disrah, biu, Gusti Pangeran, orang paling kaya, paling sombong, dan paling pelit sedesa baru saja dikadali mentah-mentah oleh seorang pemuda berkopiah miring tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Di tengah derai tawanya yang belum tuntas, Ki Demang mengetukkan palu keadilan. Aduh, ampun, Gusti. Kabayan, kowe ini memang akalnya lebih panjang dari ular sanca. Karena tidak ada bukti penipuan. Dan Juragan Kemet sendiri mengakui barang itu ada. Maka Kabayan dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan seketika. Sorak-sorai warga makin membahana. Juragan Kemet, dengan wajah yang tak lagi memiliki warna, menarik selimut macan tutulnya menutupi kepala. Ia berbalik dan berjalan tertatih-tatih keluar pendopo, menembus lautan tawa rakyat jelata yang malam ini berhasil mempecundangi arogansi hartanya. Tak ada lagi kesombongan, yang tersisa hanyalah langkah gontai seorang OKB yang memikul malu seberat gunung. Begitulah, saudara-saudara sekalian, narator menutup kisah malam ini dengan sebuah petuah manis dari warung kopi pinggir jalan. Gengsi dan kesombongan itu ibarat benang layangan yang terlalu ditarik kencang. Ia tidak membuatmu terbang lebih tinggi, malah akan putus dan menjatuhkanmu ke kubangan lumpur. Terkadang, akal sehat dan keluguan wong cilik adalah senjata paling mematikan untuk membungkam mulut besar kaum elit. Tiatam. Jika kalian tertawa puas melihat saudagar OKB mati kutu malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kisah ini ke seluruh warung kopi di Nusantara. Sampai jumpa di dongeng satir penuh kearifan lokal berikutnya.